부서진 자. 나의 태극기를 꽂던 그 순간. Hai Movie Mania bosku, kali ini kita akan mereview sebuah film Korea yang berjudul The Remember, di mana diceritakan seorang kakek tua yang merupakan pejuang pensiunan yang menjalankan misi untuk membalaskan dendam kepada orang yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya oleh sesama orang Korea waktu penjajahan Jepang dulu. Walaupun sudah tua, tapi dengan bantuan seorang anak muda, taktik dan kecerdasan sang kakek ini dengan gampang melumpuhkan semua musuh satu persatu. Walaupun bagaimana keseruan film ini, langsung saja kita gaskan bosku. Cihik. Di awal film terlihat seorang kakek tua sedang mengendarai mobil Ferrari-nya dengan kencang di tol Jagorawi. Karena sedang tidak fit, akhirnya sang kakek hanya mengalami cedera ringan saja. Pensiunan yang merupakan salah satu tentara terbaik Korea. Ketika sedang bobok, kakek Freddy dibangunkan oleh seorang anak muda ganteng yang bernama Jason, yang mengajaknya untuk menghibur para tamu di sebuah restoran tempatnya bekerja dengan pakaian Santa Claus. Jason lalu mengatakan jika gajinya dipotong karena seorang pelanggan yang tak mau membayar makanannya. Mendengar itu, kakek Freddy berinisiatif untuk membantu Jason dengan sengaja meletakkan dompetnya di WC pas cowok tadi masuk, lalu dia mengambilnya. Ketika keluar, kakek Freddy menghampirinya dan mendapati dompetnya di saku orang itu dan mengatakan jika telah berkurang $40 di dompetnya itu. Karena dilihat oleh banyak orang dan disuruh oleh istrinya, akhirnya orang itu terpaksa memberinya $40 kepada kakek Freddy. Lalu kakek Freddy memberi $40 itu kepada Jason. Mereka berdua pun tampak senang. 너무 힙하신 거 아니에요? 역시. Tapi tiba-tiba kakek Freddy ditelepon oleh putrinya dan ternyata istri tercintanya telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Setelah kepergian istrinya, kakek Freddy bertekad untuk membalaskan dendam yang selama ini dia pendam kepada orang yang dulu menghancurkan keluarganya. Di situ, kakek Freddy merekam dirinya sendiri dengan menceritakan bahwa dulu di masa penjajahan Jepang, ayahnya dijebak dan disiksa hingga matus, sehingga ibunya juga distres dan menjadi gila. Begitu juga dengan abangnya disuruh kerja paksa di pertambangan, sedangkan adik perempuannya dijadikan tentara Jepang untuk sebagai wanita penghibur dan kemudian mengakhiri hidupnya. Kakek Freddy bertekad untuk menghabisi orang Korea yang terkait yang dulu bekerja sama dengan Jepang dalam menghancurkan keluarganya dengan mentato nama-nama mereka di jari tangannya. Kakek Freddy kembali menemui Jason dan memintanya membawanya jalan-jalan karena dia telah membeli sebuah mobil Ferrari. Kakek Freddy kemudian meminta agar Jason membawanya ke salah satu rumah sakit. Dia memiliki DNA tempat-tempat yang tak terdeteksi oleh kamera CCTV dan duduk di sana sampai malam di mana tinggal dia sendirian. Tiba-tiba Jason datang dan mengajaknya pulang. Tapi kakek Freddy menyuruhnya pulang duluan karena ingin bertemu dengan teman lamanya. Nyatanya, kakek Freddy menaiki tangga darurat menuju ke atas dan berhasil membuka pintu dari dalam dengan sebuah tali. Sementara seorang petugas kebersihan melihat Jason yang sedang keluar dari sana sendirian dan terpantau di CCTV. Kakek Freddy berhasil masuk ke sebuah kamar di mana terdapat seorang kakek bernama Jung Bak Jin yang dulu menjebak ayahnya hingga masuk penjara yang merupakan pimpinan rumah sakit di sana. Tanpa berkata lama, kakek Freddy langsung melakban mulutnya dan menghabisinya demi membalaskan dendam ayahnya itu. Besok paginya, polisi yang mengolah TKP mendapatkan info dari petugas kebersihan rumah sakit bahwa dia melihat seorang cowok berjalan keluar semalam. Ketika sedang bermain game, Jason jadi bengong karena terlihat di berita bahwa semua bukti mengarah ke dirinya yang sebagai pelaku pembunuhan terhadap Chung Pak Jin. Kakek Freddy kemudian mengirim pesan agar bertemu dengannya di perpustakaan. Di perpustakaan sana, Freddy melihat pidato seorang kakek tua yang bernama Yang Sung Yik.
di mana dia terlihat mendukung dan tidak menyalahkan penjajahan Jepang dulu terhadap Korea yang merupakan negaranya sendiri. Setelah itu, Freddy menyuruh ke Jason agar mengikuti mobilnya Yang Sung-nik. Ketika ingin memasuki rumah, Yang Sung-nik dihadang oleh Freddy dan ternyata Yang Sung-nik itu waktu muda telah mengkhianati abangnya Freddy hingga dihabisi oleh tentara Jepang. Karena ingin membalaskan dendam abangnya, Freddy tanpa ampun menghabisi Yang Sung-nik itu di rumahnya sendiri. Jason yang mengetahui ternyata Freddy adalah pelakunya itu pun kaget setengah mati. 빨리 타라고! 저 사람은 이미 죽었어! Freddy pun mencoret 2 nama di jarinya yang telah dihabisi itu. Di sana Jason marah kepada Freddy karena dirinya yang terekam di kamera CCTV dan sedang dicari oleh polisi. Jason menyarankan kepada Freddy agar menyerahkan diri ke polisi. Tapi Freddy mengatakan jika waktunya tiba nanti, dia akan menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. 그래도 나 혼자 했다고 생각하자. 네가 누군지 절대. Tiba-tiba pintu rumah digedor oleh orang yang datang menagih hutang kepada Jason. Melihat itu, Freddy membantu melunasinya sebagian. Setelah itu, tanpa berpikir panjang lagi, Jason membawa kakek Freddy menuju kantor polisi. Ketika hendak keluar dari mobil, Freddy mengacukan pistol ke arahnya sendiri dan mengatakan Jason akan didakwa karena telah menghabisi 3 orang kakek termasuk dirinya. Freddy lalu memberikan waktu 2 seminggu, maka dia akan bersaksi dan semua tuntutan kepada Jason akan dibebaskan. Mendengar itu, Jason pun mengurungkan niatnya melaporkan Freddy ke 저 진짜 polisi. 궁금해서 그러는데 딱 하나만 열어봐. Di situ Freddy menceritakan jika dia bisa senekat itu karena dia ingin membalaskan dendam kepada orang yang dulunya telah menghabisi keluarganya yang sekarang malah hidup enak dan makmur tanpa pembalasan. Jason pun shock setelah mendengar dari Freddy bahwa targetnya masih ada 3 orang lagi. 저 안으로 뛰쳐 들어가기 전에 당장 좀 집어와! Kemudian dari pihak kedutaan Jepang di Korea mengumumkan akan mengadakan acara peringatan 60 tahun tentara Jepang di Korea. Dan Freddy yang menyamar KTP-nya sebagai Yang Sung-nik itu pun hadir di sana untuk mengincar target selanjutnya. Dia pun berhasil masuk walaupun tanpa undangan karena namanya ada di sana. Tapi naasnya, tasnya diperiksa oleh seorang detektif Kang di sana, tapi dia terlihat di dalam tasnya hanyalah beberapa kaleng botol Coca-Cola saja. Dari kejauhan, Freddy mengejar seorang pelatih tentara Jepang yang bernama Hisashi yang dulu telah menggauli adik perempuannya. Freddy pun masuk ke sebuah WC dan meracik peledak sana dan masukkan ke dalam kaleng Coca-Cola. Di WC, kakek Freddy bertemu lagi dengan detektif Kang yang memeriksanya tadi. Di situ, detektif Kang mulai mencurigai gerak-gerik kakek Freddy dan langsung mencari Freddy di dalam ruangan di mana Hisashi sedang berpidato di atas. Petugas pun menemukan ternyata Freddy sedang menyamar jadi almarhum Yang Sung-nik yang tewas itu. Diam-diam, Freddy menyalakan peledak di bawah meja yang mengakibatkan seluruh ruangan penuh dengan asap dan meledak di bawah meja. Detektif Kang pun langsung mengevakuasi Hisashi, tapi tiba-tiba Freddy datang dari belakang dan menodongkan senjata ke arah Hisashi. Freddy pun mengambil ponsel milik Hisashi dan langsung menelpon mantan jenderal angkatan darat yang bernama Kim Ji-dok yang sedang wawancara. Freddy mengatakan jika Hisashi akan mati. Begitu juga dengan dia berikutnya. Detektif Kang dan anggotanya pun mengejar Freddy, tapi Freddy berhasil membawa Hisashi masuk turun melalui lift. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka berdua di dalam lift. Tapi Freddy berhasil menghabisi Hisashi. Freddy pun menelpon Jason yang berada di mobil untuk meminta para medis untuk ikut bersamaan menuju ke lantai 4 untuk membantunya turun. Freddy dan tenaga medis itu pun naik dan menemukan Freddy di sana. Tapi naasnya, tenaga medis itu dihabisinya dan Jason pun membawa Freddy turun. Detektif Kang yang mengejarnya itu pun tak bisa berbuat apa-apa karena pintunya dikunci Freddy dan mereka berhasil kabur. Tapi di dalam mobil, Freddy memuntahkan kecap dan Jason pun membawanya ke sebuah klinik. Di sana Jason tampak mau menyerah dan ingin pulang dengan semua tindakan Freddy.
Tapi Freddy memintanya untuk membantunya sekali lagi saja. Dengan dibantu oleh Jason, Freddy pun kembali merekam dirinya dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Jung Pak Jin, Yang Sung Nik, dan Hasashi, dan mengatakan bahwa target dia selanjutnya adalah mantan Jenderal Angkatan Darat yang bernama Kim Ji-dok yang dianggap sebagai pahlawan Korea. Padahal dirinya adalah pengkhianat Korea yang telah berpihak pada masa penjajahan Jepang yang menghancurkan keluarga Freddy dan membuat banyak warga Korea menderita dan matos. Ketika sedang belanja di sebuah toko, polisi yang melintas melihat mobil Ferrari kakek Freddy, lalu melaporkan kepada detektif Kang. Kakek Freddy yang mengetahui polisi sedang mengintainya itu pun kabur ke sebuah warung kopi dan berhasil turun melalui tangga dan berhasil kabur dari kejaran dua polisi itu. Naasnya ketika di lampu merah, mobil mereka ditabrak oleh anak buahnya Kim Ji-dok yang lalu membawanya ke sebuah tempat dengan tangan terikat. Mereka menemukan rekaman kakek Freddy yang bersaksi atas kejahatan Kim Ji-dok dan langsung menghancurkan kameranya itu dan langsung menyuruh menghabisi mereka. Tapi Jason mengatakan jika dia masih mempunyai salinan dari rekaman itu. Mendengar itu, anak buahnya membawa Jason pergi ke alamat yang diberitakan olehnya, di mana itu adalah tempat dia meminjamkan duit kemarin. Jason pun berpura-pura menyuruh agar mengembalikan salinan rekaman itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika tak menemukan salinan rekaman itu, anak buahnya Kim Ji-dok pun langsung mau menghabisi Jason karena ketahuan dia telah berbohong. Tapi dari belakang, orang itu menghempaskan apar sehingga membuatnya tumbang. Di tempat lain, Freddy berpura-pura batuk dan tumbang, tapi dia berhasil menjatuhkan anak buahnya Kim Ji-dok dan menembaknya dan berhasil kabur. Ketika Jason sedang dihajar oleh anak buahnya Kim Ji-dok, tiba-tiba dari belakang kakek Freddy datang menembaknya dan berhasil menyelamatkan Jason. Freddy pun berterima kasih kepada Jason atas semua bantuannya selama ini, dan lalu pergi membawa mobil sendirian dikala dia sedang terluka dan berujung menabrak sebuah pembatas jalan. Tibalah hari di mana Kim Ji-dok akan meresmikan patungnya sendiri sebagai tanda akan jasanya kepada negara Korea. Tak kecuali Freddy pun hadir ke sana karena targetnya adalah Kim Ji-dok itu sendiri. Kim Ji-dok pun menarik penutup patungnya dan mulai berpidato dengan mengatakan jika banyak sekali rekan seperjuangannya telah tiada demi berperang mempertahankan negara dari musuhnya. Tentu saja di sudut pandangan kakek Freddy itu semua adalah bualan semua. Karena waktu itu Kim Ji-dok malah berpaling mendukung Jepang sehingga membuat banyak orang Korea yang terbunuh olehnya. 반사이! Dikala semua orang duduk, kakek Freddy berdiri dan berjalan ke depan, tapi dia dihadang oleh seorang petugas keamanan di sana. Tapi ternyata namanya yang disebut itu untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan karena juga telah berjasa terhadap negaranya pada masa penjajahan Jepang atas Korea. Mengetahui itu, petugas itu pun mengizinkannya lewat. Pas Kim Ji-dok yang akan memberikan medali penghargaan kepada Freddy yang sebagai salah satu veteran yang berjasa terhadap negara Korea. Tiba-tiba kakek Freddy mengeluarkan senjata dari topinya dan mengarahkan ke Kim Ji-dok. Kemudian mengarahkan ke cucunya Kim Ji-dok agar para penjaga di sana menjatuhkan senjata. Ternyata Kim Ji-dok waktu itu telah menjual kakaknya Freddy ke tentara Jepang sehingga membuat kakaknya itu mengakhiri hidupnya. Kakek Freddy menyuruh agar Kim Ji-dok menceritakan secara jujur di hadapan umum apa yang terjadi di waktu itu jika ingin cucunya selamat. Kim Ji-dok akhirnya pun menceritakan jika waktu itu Jenderal Jepang memintanya agar mencarikan gadis penghibur. Tapi karena tak ada yang mau, akhirnya Kim Ji-dok pun berbohong dengan mengatakan ada pekerjaan bagus di tambang sehingga membuat banyak gadis Korea mendaftar dan salah satunya adalah kakaknya Freddy. Padahal kakaknya Freddy adalah tunangannya Kim Ji-dok waktu itu. Kim Ji-dok pun mengakui di depan umum jika dirinya adalah seseorang anggota asisten parlemen Jepang yang menyuruh orang Korea mengganti nama Koreanya menjadi nama Jepang dan memenjarakan semua orang yang berbahasa Korea. Setelah mengatakan itu semua, Freddy pun menghabisi Kim Ji-dok lalu berjalan turun dan mengarahkan senjatanya ke arahnya sendiri karena dia telah terkepung oleh polisi. Detektif Kang dan Jason pun bergegas ke sana. Ternyata dulu Freddy demi bertahan hidup juga terpaksa menjadi tentara Jepang dengan nama Kiora Takahashi.
Ketika ingin mengakhiri dirinya sendiri, pas Jason sampai di sana menasehatinya agar jika dia mengakhiri hidupnya, maka perjuangannya selama ini akan sia-sia dan jangan jadikan kematian sebagai jalan pengecut. Mendengar itu, Freddy pun meletakkan senjatanya sambil menangis sedih. Dan akhirnya Freddy dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke penjara. Jason pun menjenguknya, tapi tapak Freddy tak terlalu mengenalnya lagi dan film pun berakhir, bosku. Berakhir sudah, bosku, review kita kali ini, di mana film ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang akan kita tabur maka itu akan yang kita tuai. Hanyalah soal waktu saja kita tidak akan mendapatkan balasan yang akan kita perbuat itu. Jadi marilah kita tuai benih-benih kebaikan di sekitar kita, maka kehidupan kita niscaya akan semakin indah. Oke Movie Mania, sampai sini dulu review kita kali. Sampai ketemu juga review berikutnya. See you.